إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama ini insyaallah kita akan membahas tentang pengantar ilmu bahasa Arab. Perlu kita ketahui bahwasanya ilmu bahasa Arab memiliki beberapa cabang ilmu. Di antaranya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu arud, dan yang lainnya. Namun di antara sekian banyak cabang ilmu bahasa Arab, ada dua ilmu yang harus dikuasai oleh pemula, yakni ilmu nahwu dan ilmu saraf. Dengan mempelajari ilmu nahwu dan ilmu saraf, insyaallah kita bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi kita sebagai pemula wajib untuk menguasai ilmu nahwu dan ilmu saraf. Pada dasarnya ilmu saraf adalah bagian dari ilmu nahwu. Lalu apa bedanya antara ilmu nahwu dan ilmu saraf? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Sedangkan ilmu saraf adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwasanya ilmu saraf itu menyediakan kata-katanya, sedangkan ilmu nahwu itu memberikan kita kaidah bagaimana cara menyusun kalimat yang benar, dan termasuk di dalamnya bagaimana memberi harokat yang benar. Karena di dalam bahasa Arab perbedaan harokat bisa menyebabkan perbedaan makna. Baiklah, untuk kita bisa lebih memahami perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu saraf, silahkan dibuka diktat ilmu saraf untuk pemula halaman 1. Di situ kita mengambil contoh kalimat jalasa zaidun yang memiliki arti Zaid telah duduk. Kalau kita lihat kalimat ini, maka kita bisa melihat peran ilmu saraf dan peran ilmu nahwu dalam menyusun kalimat ini. Yang pertama, kata jalasa. Ada alasan kenapa kata kerja yang dipilih adalah jalasa. Dan ada pula alasan kenapa Zaid itu memiliki harkat dhammatain. Jalasa Zaidun, tidak jalasa Zaidan atau jalasa Zaidin. Kemudian yang kedua, ada juga alasan dibalik kenapa kata jalasa lebih didahulukan dari kata Zaidun. Jadi kita lihat jalasa Zaidun, bukan Zaidun jalasa. Nah, yang kita bahas ini adalah ilmu nahwu. Karena kita mempelajari susunan kalimat, bagaimana cara kita menempatkan suatu kata dalam suatu kalimat. Adapun ilmu saraf, dalam susunan kalimat ini, jalasa Zaidun memberikan peran dalam memberikan kata jalasanya. Kenapa yang dipilih adalah jalasa? Sedangkan kita ketahui bahwasanya kata jalasa itu memiliki 14 bentuk. Jalasa, kemudian ada bentuk jalastu yang memiliki arti saya telah duduk. Kemudian ada jalasta yang memiliki arti kamu telah duduk. Sedangkan jalasa itu adalah kata kerja
orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, kita mempelajari perubahan bentuk jalasa menjadi jalasta, menjadi jalastu, dan perubahan bentuk yang lainnya dalam ilmu shorof. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, untuk kita lebih memahami perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu shorof adalah, misalkan kita gunakan kata yang sama, alhamdu. Di dalam Al-Quran, kita kadang menjumpai kata alhamdu dibaca dengan dhammah, yakni pada Al-Fatihah kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kita perhatikan bahwasanya alhamd di sini kita baca dengan dhammah, alhamdu. Namun di kesempatan yang lainnya kita sering mendengar para khatib membuka khutbahnya dengan membaca innal hamda lillahi. Kita perhatikan bahwa alhamd pada kalimat khutbah pembuka ini dibaca dengan harokat fathah, bukan dhammah sebagaimana yang ada di Al-Fatihah. Kemudian di lain kesempatan kita melihat seorang ulama, Al-Imam Al-Baikuni, pengarang kitab hadis. Beliau memulai kitabnya dengan mengatakan abda'u bilhamdi. Abda'u bilhamdi. Ia membaca kata alhamd dengan kasroh. Nah, perbedaan penyebutan harokat dari alhamdu, alhamda, dan alhamdi pada 3 contoh yang sudah saya jelaskan tadi, ini dibahas dalam ilmu nahwu. Karena dalam ilmu nahwu, harokat itu sangatlah penting. Bahkan perbedaan harokat bisa menyebabkan perbedaan makna. Contohnya misalkan, kalau kita membuat kalimat sebagai berikut. Doroba Zaidun Bakron. Kalau kita membaca kalimatnya seperti ini, Doroba Zaidun Bakron, maka maknanya adalah Zaid memukul Bakr. Akan tetapi bila kita membacanya sebagai berikut, Doroba Zaidan Bakrun, saya ulangi, Doroba Zaidan Bakrun, maka ini maknanya adalah Bakr memukul Zaid. Kita perhatikan bahwa perbedaan harakat bisa merubah pelaku menjadi korban atau objek. Nah, ini insya Allah nantinya akan dibahas dalam ilmu nahwu. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian ilmu nahwu. Selanjutnya kita akan melihat contoh pengaplikasian ilmu shorof. Kita masih menggunakan kata yang sama, yakni kata yang tersusun dari ha, mim, dan dal. Sering kita menjumpai banyak sekali kata yang tersusun dari huruf ha, mim, dan dal. Dan semua kata ini memiliki akar makna yang sama, yakni tidak jauh dari arti pujian. Contohnya pada Al-Fatihah, sekali lagi, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdu memiliki arti segala puji bagi Allah. Kemudian kita juga sering mendengar istilah tahmid. Tahmid. Lihat, ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan kata ini maknanya tidak jauh dari kata pujian. Tahmid adalah istilah untuk zikir dari Alhamdulillah. Kemudian nama Rasul kita, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad.
Muhammad. Lihat, ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Muhammad yang artinya adalah orang yang dipuji, orang yang terpuji. Kemudian Rasulullah juga dinamai dengan Ahmad. Lihat, ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan kata Ahmad ini maknanya adalah orang yang paling terpuji. Kemudian kita juga sering melihat nama-nama Islami yang sering digunakan oleh kaum muslimin, seperti contohnya adalah Hamid. Hamid ini ada ha, mim, dan dal dalam kata ini, dan maknanya adalah orang yang memuji. Kemudian kita juga sering mendengar kaum muslimin yang diberi nama dengan Mahmud. Mahmud artinya adalah orang yang dipuji. Kita juga pernah mendengar seseorang yang dinamakan dengan nama Hamdi. Hamdi, ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut, dan maknanya adalah pujianku. Kita bisa melihat bahwa untuk kata ha, mim, dan dal memiliki banyak sekali variasi kata. Dan inilah yang dibahas di dalam ilmu shorof. Kesimpulannya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat, baik harokatnya maupun letaknya. Adapun ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ilmu nahwu dan ilmu shorof ini sering disebut pada para ulama dengan istilah ilmu alat, karena memang ilmu ini adalah alat atau kunci untuk membuka cakrawala Islam. Ilmu shorof dan ilmu nahwu adalah kunci untuk mempelajari seluruh cabang ilmu Islam. Tidak mungkin kita bisa mempelajari tafsir dengan baik kecuali setelah kita memahami bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami hadis Rasulullah SAW dengan baik kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Benarlah yang mengatakan an-nahwu awla awalan ayyu'lama idhil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahwu yang mencakup ilmu shorof adalah ilmu pertama yang paling utama untuk dipelajari, karena perkataan, baik perkataan Allah dalam Al-Quran, perkataan Rasulullah dalam hadisnya, perkataan ulama dalam kitab-kitabnya, tidak dapat dipahami kecuali setelah kita memahami ilmu nahwu dan ilmu shorof. Oleh karena itu ya ikhwah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan untuk mempelajari ilmu nahwu dan ilmu shorof. Demikian pelajaran kita yang pertama. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.